Hola amigo, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Setelah kamu mengenal dan belajar kata kerja ser, kamu juga harus belajar tentang kata kerja estar. Kenapa? Karena kata kerja estar juga kata kerja yang seringkali dipakai, layaknya kata kerja ser, tapi bentuk dan fungsinya beda. Bueno, saya ingatkan lagi, kalau kamu lupa kata kerja estar, kamu bisa cek di episode 12 di podcast Belajar Bahasa Spanyol tentang pengenalan ser dan estar untuk pemula. Amigo, di episode ini saya akan kembali berbagi tentang kata kerja estar. Tapi saya akan bahas lebih lengkap lagi tentang penggunaan kata kerja estar, konjugasinya, dan aplikasinya dalam kalimat. Muy bien. Sekarang kita akan mulai belajar membuat kalimat dari kata kerja estar. Langsung aja ya, mulai pelajarannya sekarang. Vámonos. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa pelajaran ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pelajaran dan penjelasan. Bagian kedua, contoh. Bagian ketiga, catatan. Dan bagian keempat, latihan. Jadi, ikuti terus pelajarannya sampai selesai ya, agar kamu bisa paham dengan lebih baik lagi tentang kata kerja estar ini. Bagian 1. Di episode sebelumnya, kita sudah belajar tentang kata kerja ser. Nah, untuk episode ini kita fokus belajar pada kata kerja estar ya. Bueno, kita review dulu untuk konjugasi kata kerja estar. Jadi, letakkan dulu pronombres personales atau kata ganti orang. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, dan ellos, ellas. Lalu, tambahkan konjugasi estar. Perlu kamu tahu bahwa kata kerja estar ini adalah kata kerja irregular. Betul, kata kerja yang tidak beraturan. Saya biasanya memberi tanda pada kata kerja estar ini hoy. Kenapa? Karena konjugasi untuk kata ganti orang pertama tunggal yo adalah estoy. Lihat hoy di sana. Sisanya kamu bisa konjugasi berdasarkan akar kata dari kata kerja estar, yaitu est. Yuk mulai konjugasinya. Yo estoy, tú estás, tú estás, él, ella, usted está, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, vosotros, vosotras estáis, ustedes, ellos, ellas están, ustedes están, ellos, ellas están. Nah, kamu juga harus ingat bahwa konjugasi kata kerja estar ini mempunyai tilde. Lihat di atas estás, está, estáis, están. Hal ini untuk membedakannya dengan pronombres demonstrativos. Apa itu pronombres demonstrativos? Nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Oke, lanjut ya. Untuk komponen subjek, selain dari pronombres personales, kamu bisa ganti pakai nombre atau nama. Kamu bisa ganti untuk sujeto él dan ella dengan nama orang. Misalnya Carlos untuk él dan Clara untuk ella. Maka kalimatnya menjadi Carlos está dan Clara está. Kamu juga bisa ganti
pronombres personales nosotros atau nosotras dengan Clara y yo, Clara y yo. Jadi kalimatnya menjadi Clara y yo estamos. Atau kamu bisa ganti juga ellos atau ellas dengan Carlos y Carla. Carlos y Carla están. Lalu, bagaimana aplikasi kata kerja estar ini? Dan digunakan untuk apa saja? Yuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, kata kerja estar untuk menunjukkan keberadaan, berada, atau lokasi. Jadi, kata kerja estar menunjukkan lokasi dan tempat seseorang atau sesuatu berada, baik permanen maupun sebentar atau waktu yang tidak lama. Yang kedua, kata kerja estar ini digunakan untuk menunjukkan suasana hati atau kita sebut emosi. Suasana hati seseorang dapat diartikan sebagai karakter personal yang bersifat tidak permanen. Ketika menggunakan kata kerja ser, karakter difokuskan pada karakter fisik yang cenderung bertahan lama dan menjadi kebiasaan atau karakter seseorang. Sedangkan untuk kata kerja estar digunakan untuk suasana hati yang bersifat mudah berubah tergantung kondisi lingkungan di sekitarnya, atau dengan kalimat mudahnya, emosi pada suatu saat atau suatu kejadian tertentu. Yang ketiga, kata kerja estar untuk menjelaskan kondisi fisik atau yang sedang tubuh kita rasakan. Seperti halnya suasana hati, kondisi tubuh kita juga berubah setiap harinya. Selain untuk menjelaskan kondisi seseorang, estar dipakai untuk menjelaskan kondisi temporer atau sementara dari sesuatu. Jadi tidak hanya seseorang ya. Yang keempat, selain kondisi fisik, estar juga dipakai untuk menjelaskan perubahan postur tubuh seseorang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu atau posisi tubuh. Bueno, amigo, jika kamu masih berminat belajar lebih jelas tentang kata kerja estar beserta penggunaannya, saya mengajak kamu untuk lanjut mendengarkan penjelasan tentang pelajaran ini di podcast Belajar Bahasa Spanyol yang linknya kamu bisa cek dan klik di kolom deskripsi di bawah. Pues, yo soy Romeo de Indonesia. Gracias por la atención y hasta el próximo video. Chao.